KPU Provinsi Lampung, Dedi Fernando, mengikuti rapat koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID KPU tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta, Minggu 20 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema konsolidasi dan akselerasi implementasi keterbukaan informasi publik. Rapat koordinasi dibuka oleh anggota KPU RI, Agus Melas, yang menyoroti dominasi pemilih generasi Z dan milenial yang diproyeksikan mencapai 60 hingga 70% pada pemilu mendatang. Hal tersebut menuntut KPU untuk mengembangkan pendekatan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis digital. Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik yang disertai ruang partisipasi yang interaktif, peningkatan literasi politik, serta upaya menangkal disinformasi. Selain itu, jajaran KPU didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kolaborasi kelembagaan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait tata kelola informasi publik oleh jajaran KPU RI. Rakor PPID ini diikuti secara luring dan daring oleh jajaran KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan informasi publik KPU semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pemilih muda. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Ibu tahun 2025 dengan tema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045 di halaman kantor KPU Provinsi Lampung, Senin 22 Desember 2025. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM KPU RI, Ilham, dan diikuti oleh jajaran anggota KPU Provinsi Lampung, Sekretaris KPU Provinsi Lampung, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menekankan bahwa peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum untuk mendorong peran dan partisipasi perempuan secara nyata di berbagai sektor pembangunan. Disampaikan pula pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan guna mewujudkan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Upacara berlangsung hikmat dan penuh makna sebagai wujud penghormatan atas peran strategis perempuan, serta komitmen KPU dalam mendukung pemberdayaan dan keadilan gender. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengikuti Focus Group Discussion, pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui Learning Management System Kepemiluan tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, bertempat di Aula KPU Provinsi Lampung, Senin 22 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka oleh anggota KPU RI Divisi SDM dan Litbang, Dr. Parsadaan Harahap, serta dihadiri oleh anggota KPU RI Divisi Teknis, Dr. Idam Kholik, Kapus PKSDM, KPU RI Ilham AP, MSI, PhD, dan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. FGD ini diikuti oleh para ketua KPU Provinsi, anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, serta kepala bagian SDM dari sejumlah provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Idam Kholik menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kapasitas SDM penyelenggara pemilu, khususnya melalui pengembangan Learning Management System yang efektif, efisien, dan merata. Sementara itu, Dr. Parsadaan Harahap menyampaikan bahwa pengembangan LMS kepemiluan merupakan langkah strategis KPU dalam memodernisasi sistem pelatihan SDM, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Melalui FGD ini diharapkan dapat dihasilkan masukan konstruktif dalam penyusunan sistem pelatihan kepemiluan yang terstruktur, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, guna meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung mengikuti dialog publik dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 tahun 2025, Perempuan Penggerak Perubahan,
Perempuan Memimpin Demokrasi Berkembang secara daring yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia Senin 22 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional serta staf KPU Provinsi Lampung, khususnya perwakilan perempuan. Diskusi publik dibuka oleh anggota KPU Republik Indonesia Iva Rosita, dilanjutkan dengan pembahasan dialog publik yang disampaikan oleh narasumber. Dalam sambutannya, anggota KPU Republik Indonesia Iva Rosita menyampaikan pentingnya peran keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan khususnya di seluruh jajaran KPU, serta pentingnya tugas para perempuan yang ada di KPU, yang dimana sebagai penopang, peran di rumah serta dalam penyelesaian tugas-tugas yang ada di KPU. Pada hari berikutnya, anggota KPU Provinsi Lampung Anggala Zuardi melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan tugas dan pembinaan etika dan kinerja sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Kota di kantor KPU, Kabupaten Lampung Timur, Selasa 22 Desember 2025. Kegiatan ini didampingi oleh Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Narita Hayunanda, bersama staf Subbagian SDM. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan diskusi dan pendalaman terkait pelaksanaan tugas, kinerja dan etika, bagi Ketua Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur. Diskusi berlangsung bersama Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, Dedi Marianto. Anggota KPU Lampung Timur diantaranya Muhammad Iqbal, Nurdin, M. Wahid Setiobudi, dan Rianto Jeffrey, beserta Sekretaris dan Kasubag SDM KPU Kabupaten Lampung Timur, dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menekankan terkait etika, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor KPU Kabupaten Lampung Timur. Melalui kegiatan monitoring dan supervisi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten bertambah menjadi lebih baik, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal. Selanjutnya, anggota KPU Provinsi Lampung Hermansyah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengisian kartu kendali, sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, serta progres tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LHP pada Selasa 23 Desember 2025 bertempat di kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini didampingi oleh Kepala Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat, Yustian Umri Sangon, bersama staf Subbagian Hukum. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan diskusi dan pendalaman teknis terkait pengisian kartu kendali SPIP, serta evaluasi terhadap capaian dan kendala dalam tindak lanjut LHP. Diskusi berlangsung bersama anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, Siti Marfuah Darajati, dan Ahmad Paksi Firdaus, serta staf Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengendalian intern dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kualitas implementasi SPIP serta kepatuhan terhadap rekomendasi LHP di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Demikian Weekly Report KPU Provinsi Lampung minggu ini. Sampai jumpa di Weekly Report pekan depan.